Assalamualaikum, halo semuanya, balik lagi sama aku Fatima di channel YouTube aku. Nah, dalam kesempatan kali ini aku pengen lanjutin nih cerita tentang kehamilan pertama aku, tapi di trimester kedua dan trimester ketiga. Sedikit informasi ya, jadi trimester kedua ini dimulai dari usia kehamilan 13 minggu sampai 28 minggu. Di kehamilan trimester kedua ini aku udah mulai nggak ngerasain sih terlalu banyak keluhan kayak di trimester pertama. Udah nggak ada tuh drama nangis-nangis, drama mual muntah, drama nggak mau makan, semua udah sedikit demi sedikit hilanglah keluhan-keluhan seperti itu gitu. Paling yang aku rasain ini ketika masuk usia 5-6 minggu ini udah mulai kerasa sakit punggung, terus muncul stretch mark kayak gitu. Cuman yang selebihnya sih udah nggak terlalu ngerasa kayak gimana-gimana. Terus aku juga di trimester kedua ini udah mulai bisa aktivitas seperti biasa, udah bisa mulai jalan-jalan, ikut-ikut suami, naik turun bukit, terus makan juga udah enak banget, apa aja aku masuk lah kayak gitu, udah nggak kayak di trimester pertama. Nah, di trimester kedua ini aku lebih pengen ngasih informasi sih sama teman-teman. Jadi aku di trimester kedua ini sempat ngejalanin pemeriksaan penunjang, yaitu USG feto maternal. Nah, apa sih USG feto maternal ini? USG feto maternal ini adalah salah satu cabang dari ilmu kebidanan dan kandungan. Jadi USG feto maternal ini yaitu USG yang berfungsi untuk menunjukkan atau mendeteksi kelainan-kelainan yang kemungkinan terjadi pada janin. Contohnya kelainan Down syndrome, kelainan organ-organ, terus kelainan kromosom kayak gitu. Terus aku juga ngejalanin salah satu pemeriksaan, yaitu pemeriksaan untuk mendeteksi adanya kemungkinan preeklamsi enggak nih, yang kemungkinan akan terjadi sama aku ketika kehamilanku semakin membesar kayak gitu. Nah, sedikit informasi, USG ini atau pemeriksaan ini nih berkisar di harga 1-2 jutaan lah kayak gitu. Cuman alhamdulillah banget waktu itu aku dapat pemeriksaan gratis di Rumah Sakit Harapan Kita, karena ada salah satu program kerjasama antara Indonesia sama luar negeri untuk dilakukan pemeriksaan pada ibu hamil. Oh iya, pemeriksaan ini dianjurkan dilakukan ketika usia kehamilan 11 sampai maksimal 13 minggu. Jadi ketika sudah lewat kehamilan itu hasilnya ini sudah nggak terlalu akurat lah terbacanya kayak gitu. Nah, selain itu di trimester kedua ini aku udah mulai bisa ngerasain gerakan janin. Jadi aku pertama kali ngerasain gerakan janin aku ini ketika usia 17-18 minggu atau sekitar 4 bulan lewat seminggu lah gitu. Itu yang aku rasa sih awalnya cuma cenut-cenut doang. Aku sendiri pun nggak terlalu nggak sih kalau itu gerakan janin atau bukan ya gitu. Jadi ketika pertama kali ngerasain kayak ini apa ya gitu. Cuman pas kok makin lama makin sering ya, jadi aku pikir ya itu gerakan janin. Emang rasanya sih nggak sekerasa banget kayak kehamilan 6-7 bulan, cuma cenat-cenat kayak gitu doang. Terus semakin besar kehamilan aku semakin kerasa tuh gerakan janinnya, apalagi ketika udah masuk usia 6 bulan tuh udah mulai benar-benar kerasa banget tendangan-tendangannya, gerakan sikutnya dan lain sebagainya. Nah, kemudian lanjut nih masuk ke trimester 3. Trimester 3 ini dimulai dari usia 29 minggu sampai 40 minggu atau dimulai dari 7 bulan ke atas ya teman-teman. Nah, di trimester 3 ini aku mulai ngerasa lagi nih keluhan-keluhan kayak di trimester 1, cuman bedanya nggak ada mual muntah, nggak nafsu makan, tapi aku mulai ngerasa sering capek lagi, terus gampang ngantuk, pengennya tiduran aja kayak gitu.
sampai aku tuh bisa tidur di mana aja. Jadi aku nih sering ikut suami aku ketemu kliennya kayak gitu. Terus cuman ikut tuh ya udah, aku ikut tidur di mobil, terus abis makan tidur. Sampai waktu itu aku pernah tidur di kafe gitu. Jadi abis ketemu klien, aku abis makan mojok sendiri gitu di sofa, terus aku tidur aja. Jadi rasa kafe itu punya sendiri gitu. Cuman karyawannya itu agak memaklumi lah ya, karena aku ibu hamil kali, jadi nggak ada yang ngebangunin, dan suami juga diem aja gitu. Terus sama keluhan di trimester 3 ini yang paling aku rasa banget itu adalah sakit punggung. Aku tuh sering banget ya, setiap hari lah pokoknya ngerasain punggung aku tuh pegel, sampai setiap malam ini aku harus dipijitin sama suami. Tapi mulai dipijitin itu emang pas dari trimester kedua, jadi setiap mau tidur itu suami ini udah sangat berperan banget, mijitin punggung aku, kaki aku kayak gitu. Sama setiap pagi ini, setiap bangun tidur, entah itu bangun tidur pagi atau bangun tidur siang, tangan aku, kaki aku ini udah mulai kebas. Kebasnya ini kayak orang bengkak, tapi bener-bener gak bisa digerakin sama sekali, jadi harus bener-bener pelan-pelan, sampai kayak megang benda aja itu susah kayak gitu. Terus sama kalau misalkan tidur nih kan di trimester 3 ini kan udah mulai ngap banget ya, jadi cuma bisa tidur miring ke kiri, terus start sebentar ke kanan kayak gitu. Tuh harus kayak dibantu gitu sama suami juga untuk perubahan posisi. Terus ketika masuk usia 37 minggu baru kaki aku tuh mulai bengkak. Nggak parah banget sih, cuman mulai bengkak lah kayaknya. Itu karena si kepala janin ini udah mulai masuk panggul, jadi penekanan rahimnya ini lebih besar, sehingga peredaran cairan ke kaki ini mulai terhambat, makanya kaki aku ini udah mulai bengkak kayak gitu. Nah sekarang ini kehamilan aku ini udah memasuki 38 minggu saat video ini dibuat, jadi aku lagi nunggu detik-detik persalinan aku. Doain ya teman-teman, semoga persalinan aku lancar, sehat, ibu dan bayinya selamat. Sekian pengalaman aku di kehamilan anak pertamaku. Nanti semoga ada kesempatan untuk cerita bagaimana sih pengalaman pas aku proses persalinan. Dadah, assalamualaikum.